Sebentar lagi akan berada di penghujung tahun 2022, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus berlanjut dan dikatakan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono bahwa pembangunannya secara besar-besaran akan dimulai di 2023 mendatang. Pembangunannya kini yang telah dimulai adalah untuk infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan sebagai akses untuk transportasi logistik dan keperluan lainnya, infrastruktur air, pembangunan hunian, dan lainnya. Berkaitan dengan pembangunan hunian ini, terkini tengah difokuskan kepada pembangunan hunian untuk para pekerja yang sedang turut membangun IKN. IKN sendiri juga akan dirancang untuk bisa dihuni oleh aparatur sipil negara atau ASN, TNI, Polri, warga lokal, para pekerja, serta kelompok masyarakat di luar kategori itu. Seperti misalnya akan disiapkan hunian untuk para guru dan tenaga kesehatan, karena nanti di kawasan IKN sendiri pasti akan ada sekolah, rumah sakit, atau klinik dan fasilitas umum untuk masyarakat lainnya yang pasti memiliki tenaga kerja. Selain dari semua perencanaan pembangunan hunian itu, dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan kepada otorita IKN untuk membangun hunian khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Berbicara soal hunian MBR ini, apakah nantinya akan dibangun mirip seperti rumah domus yang pernah kami bahas di video kami sebelumnya? Rumah MBR atau rumah subsidi ini sendiri ditujukan untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh tempat tinggal atau rumah. Terdapat perbedaan jenis dan harga maksimalnya di setiap provinsi. Seperti contohnya di Bodetabek, luas tanah adalah minimal 60 meter persegi dengan luas bangunan rumahnya minimal 21 meter persegi. Sedangkan untuk di luar Pulau Jawa, spesifikasi luasnya bisa melebihi spesifikasi milik Bodetabek karena adanya ketersediaan lahan yang lebih banyak. Tetapi untuk spesifikasi manapun, dikatakan bahwa dalam satu rumah subsidi akan dibangunkan 2 kamar tidur dengan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum, yakni seperti jaringan distribusi air bersih, jaringan listrik dalam rumah, jalan lingkungan, saluran atau drainase lingkungan, saluran limbah rumah tangga, dan sarana pembuangan sampah. Dengan itu, pembangunan rumah untuk MBR di IKN ini tentunya untuk meluaskan jumlah populasi. Nantinya telah diperkirakan bahwa penduduk di IKN akan ada 200.000 jiwa pada 2024. Jumlah tersebut terdiri dari penduduk lokal, pekerja, dan pendatang dari luar IKN. Populasi warga di IKN ini menjadi hal penting karena dapat menarik lebih para investor. Populasi yang ideal dapat meyakinkan investor untuk dapat berinvestasi di IKN. Demikian perencanaan pengembangan hunian khusus ini diharapkan dapat sangat memberi pengaruh besar untuk minat para investor berinvestasi di IKN. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!